baiknya tuh yuk kita audit forensik silahkan. Yuk kita hak angket silahkan. Yuk kita perbaiki silahkan. Tetapi narasi itu tuh nggak baik buat demokrasi ke depan. Karena gini, ketika semua orang berkata curang, atau mayoritas berkata curang, siapapun yang nanti dilantik, karena tadi kan nggak mengakui kemenangan gitu ya, nanti itu akan jadi presiden curang, gitu loh. Akan jadi negara curang, akan jadi semua curang-curang, nggak baik buat kehidupan bangsa ke depan. Kalau teman-teman ini orang yang cinta kepada bangsa ini, saya mohon hentikan narasi itu, narasikan saja audit forensik, narasikan saja hak angket, narasikan saja apapun, jangan membuat masyarakat gaduh. Dan di masyarakat nggak terlalu gaduh. Itu yang membuat orang tiga panik. Gitu satu detik aja, seandainya tidak ada narasi tentang menang satu putaran, nggak akan ada narasi kecurangan. Kan klaimnya datang dari pihak yang menang itu, yang belum bahkan yang belum diaudit dia udah bilang menang, lalu orang lakukan kontra narasi. Semua menyatakan pengennya sekali putaran. Nah, apa yang terjadi di GBK adalah sebuah penghormatan. Kalau tadi Bang Kodari mengatakan seorang mayor gendong seorang anak, itu kan narasi jahat. Satu putaran itu baik buat demokrasi apa buruk? Ini bukan soal baik dan buruk. Siapa yang lebih banyak, Bang? Betul. Ya. Dibuktikan di mana? Dibuktikan nanti di perhitungan Iya real. betul, dibuktikan nanti, bukan sebelumnya. Siapa yang klaim kemenangan? Tanya Bang Kodari. Ini yuk deketan itu, nggak usah pakai mic, tanya aja. Sebentar. 1000 Kodari bilang menang. Tetapi kalau Pak Prabowo menyatakan berharap menang nanti dan akan diumumkan, ya benar Pak Prabowo dong. Ya berarti dia salah kan? Loh, kalau bahkan dia 1000 kali salah. Pak Kodari bilang apa? Dia bilang sekarang juga menang. Kita tanya aja. Sekarang juga menang atau tidak? Sekarang menang. Sekarang sesuai realcon atau tidak? Kalau realcon sesuai, minimal yang rekapitulasi yang sampai dengan sekarang. Sampai dengan sekarang, angka 70% menang. Ya kenapa orang yang bilang curang itu nggak mau tunggu sampai selesai real count? Gini. Ada yang curang sekarang. Ada itu yang bilang gini. Yang pernah ngomong curang itu Babi Haikal nih, Twitternya 2019. Dia bilang, menang tidak identik dengan mulia, kalah pun tidak identik dengan hina. Iya, tapi memang. yang curang pasti dijamin celaka. Iya. WB Haikal. Memang itu yang saya bilang, sampai sekarang nggak berubah. Tapi yang mengatakan itu Anda. Sampai sekarang nggak Bahwa berubah. yang curang celaka itu Anda mengatakan. Sampai sekarang nggak berubah. Bukan orang lain. Sampai sekarang nggak berubah. Jangan samakan diri kita dengan orang lain. Sampai sekarang nggak berubah. Anda kurang dengar apa? Sampai sekarang nggak berubah. Dia bilang yang curang celaka. Memang yang curang akan celaka. Yang curang sampai sekarang nggak berubah, saya bilang. Anda mau bacakan Twitter saya kapan? Silahkan. Sejak awal, saya juga katakan tugas saya itu adalah mengantar Pak Prabowo dilantik menjadi presiden. Itu yang saya katakan sejak awal. Ngomong dong dari awal, tuh orang kemarin nggak ngaku, di akhir-akhir baru ngaku. Siapa bilang nggak mengaku? Nggak. Nggak ngaku dari awal. Loh, pakai nyindir-nyindir Anies begini begitu. Loh memang ada. Anda nggak ngerti politik berarti. Masih apa nggak ngerti politik? Loh, memang ada harus. Saya partai politik, Anda itu. partai politik nggak? Dengerin. Bukan, Nggak Anda paham politik. perlu ikut politik. Makanya masuk partai politik biar paham politik. Tidak harus jadi maling kalau Anda untuk lihat maling. Siapa bilang partai politik maling? Nggak ada yang bilang maling. Tidak harus jadi maling untuk seorang maling, nggak perlu. Makanya Pak Haikal gini. Enggak, saya masih. Oh iya, silakan. Pak Karni, yang menarik kalau saya dari tadi Babi Haikal ini ngomong kita harus mengantar Pak Prabowo ke ini. Pak Prabowo, aku yang tadi berarti sebetulnya nggak ikhlas ada Gibran di situ gitu loh, bener nggak gitu loh? Kalau dari kita harus antar, nggak aku kalau Gibran ikhlas nggak? Boleh saja. Begini, saya